Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Bukan dong sawangan jantungku, kemarin kamu nyeseni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 1:30 guys. Tetap kayak iso turu aku. Masya Allah. Tadi mengantuk ya. Terus dakduk-dakdukan lagi ada ini benerin. Terus Mas Teh itu syuting, malah kayak iso turu saiki. Diamput tenan. Sehat berkah untuk semuanya ya orang baik. Teman-teman, iki nganu loh, nasi bok kita itu lagi melempem ya. Ini masih 3 jutaan loh guys, kurang 3 juta menit toh. Ya Allah, teman-teman yang di rumah yang lagi punya rezeki dibantu toh ya rere. Dibantu ya, boleh ya. Oke, setuju. Amin. Kita doa sama-sama ya teman-teman, semoga Allah berikan keajaiban sedekah nasi box kita ada untuk hari Jumat besok. Amin. Dapat itu apa namanya? Dapat baju udahan dari Mbak Agnes. Kita udah dapat kostum. Kalau misalnya nggak cukup ya piye. Insya Allah Allah berikan keajaibannya. Apa Mas Teh malam-malam bikin video? Apa Mas Teh malam-malam pengen ngobrol sama kalian? Maaf ini tak bikin tapping aja, nggak live 1:30. Gak enak nanti kalau tengah malam live, takutnya ganggu yang lagi pada tidur. Ini mungkin gini aja, video yang syuting tadi soal Pangandaran tayang jam 11 siang ya. Terus kalau yang ini tayangnya di malam hari gitu, jadi pas ya. Sebenarnya nggak terlalu penting yang Mas Teh sampaikan. Kok nggak penting? Kenapa? Karena memang di video ini Mas Teh pengen bahas olengnya Mas Teh kemarin yang ternyata bagi saya pribadi itu kan memang hanya sakit, tapi bagi Crondol olengnya saya itu terkait dengan beberapa hal. Karena tadi sempat saya lagi syuting, saya kesedak abu, merasa tersedak abu, bukan tersedak abu ya, merasa tersedak debu atau abu, yang dimana abu atau debu tersebut kayak semacam abu yang dari hasil pembakaran gitu kan. Jadi aku makin penasaran, terus aku ngobrol sama Crondol karena nggak iso turu, nggak bisa bobo, dedeknya nggak bisa bobo ya. Jadi jadi dedeknya bikin video buat bahas apa yang tadi aku obrolin sama Crondol sama Eyang. Jadi ternyata teman-teman, memang Mas Teh sedang dalam kondisi kurang sehat badannya. Itu secara kedokteran sudah diperiksa dan memang sedang kurang fit keadaan kesehatannya Mas Teh. Tapi ternyata Crondol tetap memberikan clue kepada saya bahwa olengnya saya kemarin itu
ternyata karena memang mau ada guncangan, yaitu mau ada gempa, dan terbukti hari ini di tanggal 22 di jam 7 malam lebih lah, tadi jam 7 berapa tadi ya, jam 8 kurang, Mas Teh dapat info dari teman-teman sekitar jam 9, jam 10 banyak banget yang share info kalau di Pangandaran itu gempa. Dan aku sempat nanya, apa firasatku ini gempa Pangandaran ini gitu, karena memang kan beberapa kali ngerasa olengnya itu ngarahnya ke sini. Jawaban Curondol itu beda teman-teman. Jadi ya ini baru awal itu. Jadi nanti ada yang lebih besar daripada ini, dan bahkan nauzubillah min dzalik, semoga tidak terjadinya di bulan Oktober ini. Berarti di akhir bulan ini kita masih lumayan genting ya soal apa ya istilahnya, sesuatu yang berhubungan dengan gempa. Kita hitung lewat angkanya saja, kita sudah melihat ada beberapa potensi. Di antaranya potensinya air yang meluap, tadi kita hitung lewat angka ya di video sebelumnya. Terus ada gelombang tinggi, bahkan kalau dihitung lewat angka dari gempa Pangandaran hari ini, saya melihat memang ada potensi bahwa gempa dengan skala besar kemudian bisa memicu tsunami atau ada gelombangnya. Itu salah satu hal yang muncul ketika saya baca intuisi di video hari ini terkait dengan gempa yang ada di Pangandaran. Ternyata dengan beberapa hal yang saya rasakan kemarin, kenapa saya nggak nanggapin secara serius teman-teman, tapi memang rasanya tuh agak kenceng ya, agak beda. Kenapa saya nggak menanggapi itu ya, karena memang aku lagi sakit gitu loh. Jadi aku nggak terlalu serius menanggapi rasa olengku. Memang kalau dilihat olengnya itu skalanya besar, skalanya tuh lumayan kuat, dan ini masih bisa berpotensi di beberapa tempat. Di sini saya hanya menyebutkan tempat sesuai dengan clue yang disampaikan Curondol. Kemudian saya cerna, kemudian saya sampaikan ke kalian. Jadi teman-teman tidak perlu merasa takut, tidak perlu mempercayai yang saya sampaikan, di mana saja kejadiannya. Satu yang disebut Curondol hari ini setelah hasil obrolan kita adalah Lampung. Aku nggak tahu Lampung ini kenapa, entah gempa. Biasanya sih kami kalau di tempat saya ngerasain gempa itu kalau memang Krakatau meletus atau Krakatau erupsi dengan skala yang besar, karena secara peta sebetulnya Rawajito atau tempat tinggal saya itu tidak terlalu jauh dengan anak gunung Krakatau atau Krakatau. Jadi kalau dari laut itu nggak terlalu jauh. Ya beberapa kemungkinan, salah satunya ya mungkin karena memang anak Krakatau aktifnya secara cukup besar, atau memang ada gempa yang memang ada titik-titik gempa di wilayah Lampung sendiri. Jadi itu salah satu tempat yang disebutkan Curondol. Memang Lampung salah satu titik gempa yang memang harus diperhatikan. Kalau dia sampaikan di atas 5 berarti ya skalanya cukup besar, karena Pangandaran saja 5 ya. Jadi kalau kalian gak terlalu kedengeran, kalian gedein aja suara volumenya. Emang ngomongnya kecil, ngomongnya alon-alon ya guys, skalanya di situ. Kemudian selain Sumatera, dia menyebutkan Pulau Jawa dan juga Bali, kemudian Jogja. Ini hati-hati. Nah, kalau dihitung lewat angka kan memang potensinya sangat mungkin terjadi di Pangandaran lagi. Pangandaran masih mungkin ada gempa lagi. Dan skalanya tadi di video sebelumnya juga kita bahas soal kemungkinan itu jedanya nggak terlalu jauh. Jadi 2 hari kayak 2 hari ada susulan gitu loh teman-teman. Jadi gempa hari ini 22 nih ya, 24, di 23 nggak ada, 24 ada, gitu seterusnya. Dan beberapa tempat yang disampaikan Curondol ya. Jadi bahkan kemungkinannya kalau Curondol sampaikan ini terjadi di wilayah terjadi dalam waktu dekat. Berarti kemungkinan di Oktober ini masih ada skala gempa ya. Kita prasangkanya gini aja sama Allah. Oke, ada gempa lagi di atas 5,5 aja. Terjadinya di laut, tidak berpotensi tsunami, dan jauh dari pemukiman warga yang tidak merusak. Amin, kalau memang harus terjadi. Jadi harapan kita sebagai manusia biasa, saya kan cuma ngitung saya cuma nerka. Curondol juga kan hamba Allah juga, jadi makhluk Allah juga. Jadi ya
yang disampaikan Trondol bisa salah, tapi beberapa tempat tadi mungkin setelah ini video ini tayang kan yang nonton Mas tadi kadang-kadang banyak orang-orang pinter yang nanti akhirnya akan menghitung mungkin nggak sih Lampung, mungkin nggak sih Bali, mungkin nggak sih Jawa, terus Jawa bagian perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat ini mungkin nggak sih kalau mau ada gempa misalnya. Ini juga mudah-mudahan jadi bahan untuk menghitung atau melihat atau menerka dengan menggunakan alat yang lebih canggih sehingga bisa lebih aktual infonya gitu. Harapannya Mas Teh gitu. Jadi nggak ada maksud buat nakut-nakutin juga, demi Allah nggak ada. Saya juga berharap tidak terjadi. Bahkan hal yang disampaikan Trondol itu adalah Jakarta, nggak jauh-jauh. Jakarta sendiri juga disebut sama Trondol bahwa oke, tidak masuk dalam hitungan yang akhir bulan memang, tapi Trondol menyebut bahwa Jakarta ini juga masih ada potensi gempa tetapi tidak atau tidak selalu megatrust. Jadi aku sempat ngobrol sama dia tadi karena dia buka omongan kan teman. Saya semua aku tapi itu berisik nih gini video nih. Karena dia buka omongan kan, bukan hanya wilayah yang kita sebutkan tadi, bahkan Jakarta sendiri bisa jadi potensi bahwa Jakarta tuh mau ada gempa gitu ya. Ini salah satu hal yang disampaikan Trondol juga ke saya terkait dengan Jakarta, akan ada sesuatu tadi, akan ada gempa dengan skala yang cukup besar. Dan ketika saya tanya apakah memang ini berpicu atau terpicu dari megatrust, Trondol bilang bukan. Sehingga yang tadinya ngobrolin firasat, yang tadinya ngobrolin feelingku kemarin pas aku lagi sakit itu, hari ini kok kemarin toh hari ini tapi udah sehat nih, amin sehat. Firasat sakitku akhirnya malah nyabang ke pertanyaan-pertanyaanku seputar Jakarta. Ada semacam simbol yang artinya kalau Trondol sampaikan tuh kan ini Jakarta, ibu kota kita kan pindah ya, ibu kota kita pindah, jadi ada semacam naungan yang sedikit banyak dicabut dari sini dipindah ke ibu kota yang baru. Aku nggak membenarkan juga info itu, tapi semacam ada titik baru yang dipindahkan ke sana, tapi Jakarta masih luar biasa, masih banyak aroma para wali yang ada di Jakarta. Jadi aku masih positive thinking. Dari obrolanku dengan Trondol tadi malah melebar ke terkait dengan gempa yang di Jakarta. I don't know, saya juga nggak tahu teman-teman apakah memang Jakarta ini selain megatrust ada ancaman gempa lain atau apa, aku juga nggak tahu. Tetapi tadi Trondol bilang iso pitu wolu itu 78 ya, iso pitu wolu bisa iso pitu wolu, iya bisa 78, sehingga bisa 7 dan 7,8 lah gitu istilahnya. Tapi itu bukan megatrust, itu yang disampaikan Trondol untuk Jakarta. Dan jangankan Singaduh, ibarat kata kamu aja juga ada kemungkinan kok istilahnya ada gempa di Jakarta yang artinya juga terjadi di kamu. Pitu wolu itu bahasa Jawa teman-teman, bahasa Indonesia nih 78, sehingga ya kemungkinannya ya tadi Jakarta mungkin akan ada gempa dengan skala 78 tadi, naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan ya 78 tadi. Skalanya lumayan kalau 7,8, dan itu bukan terpicu dari megatrust, maksudnya bukan dipicu dari megatrust, tetapi memang gempa yang terjadi karena satu titik baru atau karena ada mungkin ada sesar baru atau sesar apa aku nggak tahu, tapi Trondol menyampaikannya seperti itu. Aku masih nggak berani nggak berani terlalu menjabarkan ini terlalu jauh, tapi memang ya kalau memang iya ya mungkin dicari risetnya aja, dicari tahu apakah memang selain megatrust Jakarta ini sangat mungkin ada sesar tertentu yang bisa mengancam kita terkait dengan gempa atau apa. Aku nggak berani memastikan soal itu ya teman-teman, tapi memang dia tadi tiba-tiba nyeletuk omongan kayak gitu.
Bahkan 78 tuh gede loh teman-teman. Megatrust saja pada waktu itu perkiraan dari BMKG atau apa waktu itu disampaikan 8,8 loh. Itu Megatrust. Ini itu bolu 78. Berarti apa yang mau keluar nomor togel 78. Astagfirullahaladzim. Ya Allah rek, tenan rek, aku ki saya tak pikir saya ki ngumangane kayak ngembang kempis. Lagi muter kemana-mana dananya jadi masih tapi insya Allah aku nggak sampai masang togel. Lagian kalau di Jakarta ini masang togel di mana sih? Aku nggak ngerti juga cara masang togel. Dulu kan konvensional, kita beli ditulis ya kan. Kalau sekarang nggak tahu, aku nggak pernah ini apa namanya, nggak pernah tahu. Itu salah satu hal yang disampaikan Condol. Dari bahas oleng malah bahas gempa Jakarta. Jadi ini salah satu hal yang nggak bisa aku jabarkan secara luas dulu. Nanti kita cari tahu dulu. Nanti kita jabarkan lebih detail. Kita entah kapan kita bahas aja. Kalau memang aku dapat info yang lebih lanjut. Tapi yang pasti ada titik. Ya mungkin bisa dilakukan riset ya. Mungkin dilakukan riset atau dilakukan pengujian bahwa oke, benar misalnya Jakarta itu memang ada potensi gempa tapi di luar Megatrust mungkin istilahnya ya. Jadi kan ini satu hal yang disampaikan Condol, tapi saya nggak berani membenarkan yang disampaikan Condol. Ini kan dia kadang-kadang Condol itu cuma ngoceh-ngoceh tok loh. Jadi saya nggak berani membenarkan juga. Ya mudah-mudahan ada uji klinis apa namanya, ada pengujian secara berkala yang lebih resmi, yang lebih up to date, menggunakan alat yang lebih canggih untuk mendeteksi apakah benar memang Jakarta ini ada ancaman gempa selain Megatrust. Karena pas aku tanya tuh ya bukan itu, karena dia bilang kan kita yang saya tahu kan 8,8 yang Megatrust Jakarta, tapi dia bilangnya 78 terus, sehingga ya berarti di luar Megatrust. Dan dia memang menyampaikan bahwa ya gempanya bukan karena Megatrust tapi karena titik lain. Nah ini yang bagi saya cukup membahayakan apabila terjadi sesuatu di Jakarta dengan skala gempa yang cukup besar tadi, tetapi bukan Megatrust ya. Oke. Wis rek ngono ya. Matur nuwun yo guys. Ngancani gabute Masti bengi iki koyo ora kanggo aku. Apa jenenge? Turu, tangi, sote, rasa turu, syuting meneh. Ya, oke. Makasih ya guys. Semoga manfaat yang Masti sampaikan. Oh ya, yang lagi nonton dibantu nasi pok toyo yo masih kurang gitu guys. Ayo dibantu nasi poknya. Ya. Aku sariawan udah. Jan iki ora sariawan ning aku gatel tak klontoki wae jengkel dadi ra mari-mari. Sehat buat semuanya wis, sing sakit Masti wae. Teman-teman di rumah semuanya sehat ya, oke. Selamat istirahat orang baik. Ini video juga akan aku tayangin besok malam hari ya. Ojo percaya lah wis dihitung-hitung wae. Mudah-mudahan kita semuanya selamat, selamat diberikan keselamatan. Amin ya. Oke. Terima kasih. Selamat istirahat orang baik. We love you. Assalamualaikum. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.